kehidupan atau kesejahteraan masyarakat. Ya. Nah, dan ini juga di dalam buah ini kan love, joy, peace, ya, passion, faithfulness, ya, kindness. Jadi ini hal-hal yang baik, ya. Dan inilah yang mempengaruhi untuk mengambil sebuah keputusan, ya. Adik-adik pilih pacar aja, nentuin pacar aja milih kan, milih si Susi apa milih Santi gitu kan. Jadi milih si Dodo apa si Didi gitu. Jadi harus memilih. Kan? Nah, terus kita masuk ke pengertian etika dan moralitas, ya. Jadi sebelum kita menentukan sebuah keputusan, kita harus melihat dulu ke pengertian supaya kita paham. Pengertian etika dan moralitas. Etika dalam bahasa Yunani itu ethos, etika, yang artinya kebiasaan atau adat sesuai kebiasaan dan adat dianggap baik, ya. Kebiasaan atau adat sesuai kebiasaan dan dianggap baik. Ya, pasti tentunya etika itu baik, ya. Dan sebuah kebiasaan yang sangat baik. Etos dan etikos berarti sering berhubungan dengan kesusilaan, perasaan hati, kecenderungan hati yang menyertai seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Itu kata Vergil. Etika muncul pertama kali dalam buku Etika Nikomachea, ya, yang ditulis oleh Aristoteles, ahli filsafat Yunani, ya. Jadi etika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau menyelidiki soal kaidah-kaidah dalam rangka mengukur perilaku dan perbuatan manusia, ya. Jadi etika ini, ya, sebuah kebiasaan, ya, yang berhubungan dengan kesusilaan, perasaan hati, kecenderungan hati yang menyertai seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, ya. Jadi untuk mengukur perilaku dan perbuatan manusia, gitu ya, adik-adik, ya. Etik. Nah, jadi pertimbangan etis ini adalah pertimbangan dan keputusan terkait dengan masalah baik dan benar, bertanggung jawab atau tidak, ya. Baik atau tidak, benar atau tidak, bertanggung jawab atau tidak, ya. Dan ini pertimbangan etis, ada juga pertimbangan non etis, ya. Pertimbangan non etis ini adalah bukan pada pertimbangan baik, benar, bertanggung jawab atau tidak, tetapi pada selera makan atau mode pakaian, ya. Jadi kamu kesukaan apa gitu kan? Itu bukan keputusan tapi etis, tapi keputusan non etis. Ya. Sikap dan tindakannya baik secara etis atau tidak baik, ya. Bagaimana jika suatu tindakan yang kelihatannya baik tetapi didorong oleh motivasi untuk menginginkan sebuah pujian atau motivasi tersembunyi yang bersifat egoistis, ya. Jadi penilaian dan pertimbangan etis selalu berkaitan dengan penilaian atau pertimbangan yang baik, yang benar, bertanggung jawab atau sebaliknya tentang perilaku dan motivasi manusia. Jadi pertimbangan etis itu sangat berpengaruh dan sangat dipengaruhi oleh motivasi juga, ya. Biarpun nggak kelihatan, ya, tapi ada dalam diri seseorang bagaimana tentang perilaku dan motivasi yang ada dalam diri seseorang. Mungkin tidak kelihatan kan, tetapi itu tersembunyi gitu kan, didorong oleh keinginan untuk menerima pujian, bersifat untuk mementingkan diri sendiri gitu kan. Jadi etik ini adalah banyak pertimbangan gitu, baik benar, salah atau tidak, ya, bertanggung jawab atau tidak, ya. Jadi di situ harus ada garis emas gitu kan, the golden rule, ya, the golden rule. Artinya harus ada prinsip utamanya di situ, ya. Ada prinsip utamanya itu apa, ya, sehingga itu sangat mempengaruhi akan bagaimana mengambil sebuah keputusan, ya. Sehingga itulah yang akan diputuskan oleh siapa yang mengambil keputusan, ya. Ya, membangun norma untuk membuat penilaian moral, ya. Jadi kita masuk kepada
membangun norma untuk membuat penilaian moral. Nah, norma penilaian moral atau etis, ya norma yang yang mendasari penilaian moral atau etis. Yang pertama adalah dengan kita melihat teori teleologis ya. Maaf Ibu salah ketik itu. Teori teologis ya. Teori teologis adalah teori yang berpendapat bahwa kebaikan atau kebenaran itu ditentukan oleh tujuan yang baik, telos atau tujuan. Jadi etika egoisme itu atau egoisme etik itu adalah untuk pelakunya, ya. Kemudian etika universalisme itu untuk jumlah yang terbesar. Ya, jadi begini ada pengambilan keputusan itu dari sudut teori teologis ini adalah bahwa berpendapat bahwa apakah kebaikan dan kebenaran itu ditentukan oleh tujuan, ya. Tujuan itu untuk dirinya sendiri, itu etika egoisme atau itu ditentukan dari jumlah terbesar. Jadi siapa yang menyatakan ini benar begitu kan? Jadi universal dia, menyeluruh, lebih luas dia. Ya, jadi penilaian moral atau etis itu norma itu dari teori teologis ini bahwa apakah tujuan itu untuk pelakunya atau memang ditentukan oleh jumlah orang yang lebih besar, untuk orang banyak seperti itu. Yang kedua adalah norma itu dilihat dari teori deontologis, ya. Teori deontologis. Suatu tindakan baik apabila memenuhi kewajiban moral, deon itu kewajiban. Deontologis aturan adalah kewajiban ditentukan oleh aturan yang sudah ada. Sedangkan deontologis tindakan itu kewajiban yang ditentukan oleh situasi atau keadaan. Nah, adik-adik, jadi pengambilan keputusan ini kalau ditinjau dari teori deontologis ini adalah memang sudah aturannya, gitu kan? Banyak aturannya itu sudah benar, ini loh aturannya jelas, gitu kan? Jadi dasarnya jelas. Nah, itulah kemudian mengambil sebuah keputusan. Kalau deontologis tindakan ya itu adalah bahwa kewajiban ditentukan oleh situasi atau keadaan. Jadi sering adik-adik bahwa kita juga sering mendapatkan situasi yang sulit kan begitu kan. Contohnya kan berbohong untuk kebaikan boleh nggak gitu kan. Contohnya ada rentenir datang ke rumah gitu kan. Kalau contohnya kalau ayah kita, orang tua kita didatangi rentenir kan lagi hutang. Kalau dia bertemu dengan ayah kita maka bisa-bisa terjadi celaka karena ayah kita sudah nggak bayar hutang sekian tahun gitu ya kan. Kemudian ayahnya berpesan, "Nak, bilang aja papa nggak ada gitu kan. Bilang aja papa nggak ada." Nah, berbohong itu pilihan. Mau Tuhan katakan kan jangan berbohong kan. Jangan bersaksi dusta. Gimana ini dilema ini ya, dan ada banyak sekali kasus adik-adik ya. Kalau ditinjau dari teori deontologis tindakan, karena itu adalah ditentukan oleh situasi atau keadaan. Selanjut, menggali dan membangun karakter Kristiani dan hubungan karakter dengan iman dan etika Kristen. Ya. Today's students are tomorrow's leaders and citizens. If the school educates the students to be young people of high character, our country will eventually become a nation of high character. Oke. Artinya bahwa siswa hari ini adalah pemimpin dan warga di masa depan. Jika sekolah mendidik siswanya menjadi generasi muda yang berkarakter, negara kita pada akhirnya akan menjadi bangsa yang berkarakter. Ya, sangat ditentukan dari bagaimana itu mendidik. Ya, jadi
Karakter itu sangat penting bukan hanya bagi individu tapi juga bagi masyarakat bahkan bangsa. Karena itu kita perlu menggali dan mengkaji karakter, hubungan karakter dengan iman dan etika Kristen, serta bagaimana membangun karakter. Oke. Jadi karakter sangat penting loh, ya, di dalam pengambilan keputusan etis. Oke. Faktor yang menentukan dalam keputusan dan tindakan etis. Yang pertama adalah itu kondisi mental dan psikologis. Jangan sampai dia sedang gangguan jiwa gitu kan. Orang dengan gangguan jiwa, ODGJ gitu kan istilahnya. Atau lingkungan sosial, hubungan masa lampau, orang-orang sekitar dan perkataan Tuhan. Jadi dalam menentukan keputusan dan tindakan etis ini sangat dipengaruhi oleh kondisi mental, lingkungan sosial, hubungan masa lalu, kemudian orang sekitar dan kata Tuhan bilang begini loh, situasinya begini beda. Nah, terus gimana? Apakah mau melakukan ini perkataan Tuhan atau tergantung situasi? Nah, ini susah sekali ya. Ya, kita melihat 3 konsep karakter. Ya, apa saja 3 konsep karakter itu ya? 3 konsep karakter itu adalah yang pertama prinsip ya, yang kedua nilai atau value dan yang ketiga kebajikan atau virtus. Ya. Karakterku adalah orang macam apa saya? Siapa saya? Ya. Jadi karakter itu adalah siapa saya? Ya, orang macam apa saya? Dan ada beberapa macam karakter ya, dari segi fisik, emosional, intelektual, dan lain-lainnya ya. Yang pertama adalah karakter moral. Ya, jadi fisik menentukan karakter, emosional juga menentukan karakter, intelektual juga, tapi moral itu yang terutama ya. Karena moral itu sangat menentukan nama baik itu juga oleh moralnya, kemudian juga yang tadi kesusilaan tadi itu ya, jadi sangat ditentukan oleh bagaimana moral orang tersebut. Beberapa prinsip ya, pernyataan singkat atau brief statement yang berfungsi sebagai penuntun tindakan yang menentukan hal benar apa yang harus dilakukan, sebaliknya yang tidak boleh dilakukan. Nah, jadi prinsipnya untuk menentukan sebuah karakter itu adalah sebagai penuntun tindakan yang menentukan hal yang benar atau yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan. Ini boleh dan tidak boleh. Karakter adalah apa dan siapa kita tanpa orang lain melihat kita atau tidak. Nah, jadi gini, saya jujur, gitu. Saya orangnya jujur. Nah, coba kalau nggak ada orang lain di sampingnya, bener nggak jujur? Atau dia menipu, nyembunyiin uang, karena nggak ada yang lihat ya enggak? Nggak ada yang lihat. Tapi kalau ada yang lihat dia jujur, tapi kalau nggak ada yang lihat, itu pertanyaannya. Karakter adalah apa dan siapa kita tanpa orang lain melihat kita atau tidak. Ya. Jadi siapa kita sebenarnya di saat ada orang gitu kan. Kalau nggak ada orang masih nggak kita jujur, nggak ada orang masih nggak kita berbuat benar, nggak ada orang masih nggak kita berbuat yang baik. Kan itu. Istilah nilai-nilai atau values ini menunjuk kepada fakta bahwa kita menganggap atau memandang atribut-atribut tertentu dari karakter kita sebagai layak atau penting bagi kita, sebagai hal yang kita setujui. Bukanlah pada apa yang kita katakan, melainkan pada apa yang tidak kita katakan. Nilai-nilai ya, nilai-nilai itu letak pada layak atau penting ya, yang kita setujui. Ya. Kemudian yang terakhir adalah virtus ya, ini adalah konsep dalam karakter dan dia prinsip, nilai dan virtus atau kebajikan ya. Virtus yang secara harap ya berarti sesuatu seperti power, kekuatan, kuasa. Jadi virtus ini pada dasarnya bukan sekedar value atau nilai yang ciri-ciri traits yang kita rasakan atau berguna atau layak, tetapi kekuatan-kekuatan yang merupakan kemampuan yang real untuk mencapai sesuatu yang baik.
ya. Jadi kebajikan itu adalah sebuah kekuatan ya atau power, kemampuan untuk mencapai sesuatu yang baik. Ya, kita lanjut. Ya, konsep hati di dalam Alkitab ya, bagi mereka yang percaya akan firman Tuhan dalam Alkitab, hati adalah pusat yang mengontrol kehidupan seseorang. Dan Yesus mengatakan sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Jadi bagaimana kita bisa melahirkan sebuah tindakan yang baik dan benar itu dari hati kita, ya. Dari hati ini muncul segala kejahatan yang sudah saya sebut tadi, ya, yang sudah Ibu sampaikan tadi, ya. Apa yang harus kita lakukan? Jadi hati ini perlu dijaga, hati ini perlu dipelihara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan, ya. Jadi menata hati, menjaga hati sangat penting adik-adik ya. Sangat penting sekali. Jangan sampai hati dikotori dengan dendam, iri hati, kekecewaan, kemarahan, ya, dendam, kebencian. Jangan sampai, ya, apalagi kejahatan-kejahatan yang lainnya. Ya. Sehingga kalau hati kita sungguh-sungguh dipimpin Roh Kudus, dikuasai, dipenuhi setiap hari, maka tindakan kita juga baik. Dan ketika kita mengambil sebuah keputusan, maka kita dituntun oleh Roh Kudus sehingga kita bisa memutuskan yang benar, mengambil keputusan yang benar yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi iman Kristen atau etika Kristen itu tidak bisa dipisahkan dari karakter adik-adik ya. Karakter itu bagaimana? Karakter yang didasari oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Jelas dasarnya, jelas prinsip utamanya itu adalah kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Dan ingat bahwa kita tidak cukup untuk tahu yang baik, ya, mengerti yang baik dan benar, tahu dan mengerti yang baik dan yang benar, tapi kita harus mempunyai kecintaan untuk melakukan apa yang benar itu. Nah, adik-adik bahwa pendidikan karakter adik-adik itu sangat penting sekali bagi setiap kita, ya. Pendidikan karakter itu didapat dari mana? Yang pertama itu dari yang pendidikan yang utama dan yang pertama itu adalah dari orang tua. Makanya sangat penting sekali bahwa dalam keluarga itu orang tua mendidik anaknya, memberikan teladan, memberikan contoh yang baik, memberikan nasihat-nasihat, mendampingi pertumbuhan anak, ya. Penting sekali, ya. Makanya kalau ada keluarga-keluarga yang broken home seperti itu pasti sangat berpengaruh kepada karakter anaknya, ya. Makanya benar-benar supaya di dalam rumah tangga atau dalam keluarga itu penting sekali pendidikan yang utama dan yang pertama ini. Kemudian yang kedua adalah secara tradisional komunitas agamawi juga bertanggung jawab terhadap pendidikan karakter umatnya. Jadi di gereja gitu kan, rumah-rumah ibadah kan itu pasti mendidik pada anak-anaknya apa yang benar, kemudian apa yang harus dilakukan itu yang itu harus diajarkan, ditanamkan dalam diri seseorang, gitu kan, mulai dari anak-anak. Jadi pendidikan agamawi. Kemudian yang ketiga adalah sekolah, ya. Sekolah bertanggung jawab terhadap pendidikan karakter. Tapi berapa lama sih murid atau anak kita di sekolah kan sebentar saja ya. Paling banyak waktunya itu dengan keluarga. Tapi sekolah juga bertanggung jawab terhadap pendidikan karakter. Bagaimana dibina, bagaimana dididik, bagaimana dibimbing, bagaimana didampingi supaya anak itu juga memiliki karakter yang baik ya ke depannya itu. Oke. Jadi adik-adik, karakter adalah tahu apa yang baik, mencintai apa yang baik, serta melakukan apa yang baik. Sama juga dengan tahu apa yang benar, mencintai apa yang benar, serta melakukan apa yang benar. Ya, jadi adik-adik, kita sudah belajar hari ini tentang
kita sudah belajar tentang etika dan pembentukan karakter Kristiani, ya. Jadi adik-adik di dalam pergaulan, ya, dimanapun, ya, di rumah, di sekolah, di gereja, di mana saja, bertemu siapa saja, penting sekali itu etika, ya, etika yang benar, ya. Bagaimana sebuah kebiasaan yang benar, ya. Di situ ada kesusilaannya, moralnya, itu kan. Jadi bisa tahu apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang benar dan yang tidak benar, apa yang salah dan tidak salah, apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang bertanggung jawab dan tidak. Jadi itu pilihan-pilihan itu, ya. Dan karakter itu sangat penting adik-adik. Oleh sebab itu Ibu selalu tekankan, cintailah firman Tuhan. Karena dengan firman itu kita bisa bertumbuh dan kita bisa memutuskan yang baik ketika diperhadapkan dengan etika situasi atau keadaan, ya. Jadi adik-adik tetaplah berdoa dan minta hikmat Tuhan ketika diperhadapkan dengan pilihan, kita bisa memilih yang benar, yang tepat dan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Materi kita pada pertemuan yang ke-7 ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.